Halo, selamat datang kembali adik-adik di video pembelajaran hari ini. Nah, kemarin kita sudah mempelajari ukuran letak data. Ibu akan melanjutkan kembali materi statistika, yaitu pada sub ukuran penyebaran data. Nah, jadi di sini untuk ukuran penyebaran data itu ada jangkauan atau R. R ini biasanya range gitu ya. Jadi ini bisa disebut range. Kemudian ada hamparan, notasinya H, simpangan kuartil D, simpangan rata-rata atau SR, ragam S kuadrat, dan terakhir simpangan baku yaitu S. Nah, hari ini kita khususkan dulu membahas 1-3, jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil. Nah, langsung saja Ibu akan membahas tentang jangkauan. Nah, jangkauan itu dikenal juga dengan nama range ya. Bisa disebut juga dengan range. Nah, ini merupakan selisih antara, jadi jangkauan itu selisih antara nilai data terbesar dengan data terkecil gitu ya. Nah, dimana formula atau rumus dari range atau jangkauan itu sendiri yaitu R sama dengan X max, jadi data terbesar, dikurang dengan X min, data terkecil gitu ya. Nah, ini berguna ketika datanya data tunggal. Jadi ini data tunggal tanpa kalian urutkan ya. Jadi kalian bisa langsung menentukan mana data terbesar, mana data terkecil, kemudian kalian kurangkan gitu. Nah, bagaimana dengan data kelompok gitu? Nah, jika data kelompok dia memiliki cara khusus untuk menentukan jangkauan atau range ya. Jadi kalian di sini tentukan dulu XI. XI dalam hal ini adalah nilai tengah. Ya, nilai tengah dari setiap kelas. Nah, kemudian cara mencari range-nya adalah kalian kurangkan nilai tengah tertinggi dikurangkan dengan nilai tengah terkecil ya. Jadi nilai tengah tertinggi itu pasti ada di kelas tertinggi gitu. Kalau nilai tengah terendah atau terkecil itu ada di kelas terendah. Jadi di range-nya adalah X max untuk XI terkecil ya, mungkin pakai XI ya, XI max gitu dikurang XI min gitu. Misalkan contoh, nah misalkan ibu memiliki data sebagai berikut ya. Jadi misalkan saja ada 2 6 2 misalkan itu 9 9 3 misalkan 7 7 7 misalkan dan 4. Kalian diminta untuk mencari jangkauan dari data yang ibu buat ini. Nah, caranya kalian tentukan dulu X max-nya gitu. Jadi data terbesarnya. Kalian bisa lihat di sini data terbesarnya itu adalah 9 gitu. Kemudian data terkecilnya berapa? Data yang paling kecil itu adalah 2. Sehingga dari sini kita bisa memperoleh R-nya, X max dikurang X min. Berarti 9 kurang 2, 7 gitu ya. Nah, kemudian dengan data kelompok bagaimana? Kalau data kelompok di sini sih Ibu sudah ada data kelompok ya. Nah, Ibu kopikan dulu. Nah, jadi kalau data kelompok bagaimana cara mencari nilai range? Kalian perlu menambahkan satu kolom lagi untuk mencari nilai tengah ya. Jadi untuk mencari nilai tengahnya di sini kita tambahkan kolom XI ya. Nah, biasanya
nilai ini kan kalau nyari range-nya berarti XI data tengah tertinggi dikurang dengan data tengah terendah. Data tengah tertinggi biasanya diperoleh dari kelas yang paling bawah. Ya, di sini. Nah, ini kan 72 sampai 74. Kalau kalian mau menggunakan rumusnya, berarti XI sama dengan 72 ditambah 74 dibagi 2. Atau mau hitung manual. 72, 73, 74. Oh, ini tengah-tengahnya 73. Oh, ini berarti 73. Kemudian XI terendahnya pasti biasanya ada di kelas paling atas. 57, 58, 59, berarti 58 adalah nilai tengahnya. Ke bawah ini pasti makin besar dia, ya, nilai tengahnya. Sehingga kita cukup mencari nilai tengah kelas atas dan kelas bawah. Kemudian kalian kurangkan, gitu. Kurangkan nilai tengah tertinggi dan nilai tengah terendah, yaitu ibu lanjutkan lagi, 73 dikurang dengan 58. Nah, 73 dikurang 58 itu adalah 15. Jadi jangkauan dari data ini adalah 15. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas hamparan. Ini sebenarnya kalau hamparan itu kita hanya mengulang dengan cara mencari kuartil. Jadi kalau hamparan itu dikenal dengan jangkauan antar kuartil ya. Jadi istilah lainnya jangkauan antar kuartil yang dinotasikan dengan H. Nah, rumus dari H itu sendiri adalah namanya juga jangkauan antar kuartil. Dia adalah selisih dari nilai kuartil ketiga dengan nilai kuartil pertama. Jadi H sama dengan Q3 kurang Q1 ya. Jadi ketika kalian diminta untuk mencari hamparan dari suatu data, baik itu tunggal ataupun kelompok, maka kalian harus mencari Q3 dulu, baru Q1, kemudian diselisihkan. Nah, kemarin Ibu sudah membahas tentang kuartil ya. Nah, misalkan ini kemarin ya. Jadi kalau datanya tunggal seperti ini, jadi kayak contoh soal nomor 2, kalian jangan cari Q2. Cari Q3, cari Q1, kemudian dikurangkan. Dapatlah hamparannya. Kalau misalkan data kelompok, nah misalnya data kelompok seperti ini. Cari Q3 dengan cara ini kebetulan dapat 50. Kemudian cari juga Q1 dengan cara yang sama. Ya, dapat seberapa, baru kalian selisihkan. Seperti itu ya. Jadi Ibu di sini tidak akan mengulang lagi tentang penjelasan dari kuartil untuk mencari data tunggal ataupun kelompok. Gitu. Jadi intinya ini sama caranya seperti kemarin ya. Hanya saja sekarang kita kurangkan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang namanya simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil itu dapat dikenal juga dengan sebutan jangkauan semi antar kuartil gitu. Nah, itu merupakan setengah dari jangkauan antar kuartil atau setengah dari hamparan gitu ya. Sehingga ini lambang dari simpangan kuartil itu Q-D ya. Nah, maka karena dia Q-D adalah setengah dari jangkauan antar kuartil atau hamparan, maka rumusnya setengah dari hamparan. Maka ketika kalian mau mencari simpangan kuartil, kalian harus mencari hamparan dulu dengan rumus yang ini. Baru kalian bisa dikalikan dengan setengahnya. Atau kalian cari Q3 kurang Q1-nya, baru dikali setengah ya. Caranya yang sama. Kalian cari Q3 dulu, baik data kelompok ataupun data tunggal, cari dengan cara yang sebelumnya Ibu pernah jelaskan, kemudian kalian kurangkan, setelah itu dikalikan setengah gitu. Jadi kalian harus mengurangkannya dulu, misalkan nih hasilnya berapa, 4 gitu, baru nanti dikali setengah ya.
hasilnya 2 kayak gitu ya. Ini kan hanya permisalan ya. Seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya hanya pengulangan cara mencari kuartil gitu. Karena di sini sebenarnya hubungan hamparan dan simpangan kuartil itu ada hubungannya dengan kuartil, baik data tunggal ataupun data kelompok gitu. Jadi kalian hanya perlu mengingat lagi cara mencari kuartil baik data tunggal ataupun kelompok. Di sini mungkin tambahannya dari segi jangkauan ya. Jangkauan baik data tunggal ataupun kelompok. Nah, jadi di sini Ibu tidak akan menjelaskan panjang lebar lagi bagaimana cara mencari Q3, Q1 karena sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Nah, untuk kalian lebih paham, lebih baik kalian membuat soal latihan ini. Jadi kalian harus menentukan jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil dari histogram berikut. Jadi di sini untuk membantu kalian bisa mengubah histogram ini ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, jadi caranya ya, misalkan ini nilainya, kemudian ini frekuensinya gitu. Nah, nilai yang pertama gimana? Untuk nilainya kan daerah nilai di sini itu kan ada batas bawah sampai batas atas gitu kan kalau kelas. Nah, berarti sedangkan yang ini, yang histogram ini kan dia tepi bawah namanya ini ya, karena ada koma 5-nya. Berarti batas bawahnya berapa dong? Nah, tepi bawah itu diperoleh dari batas bawah dikurang 0,5. Sehingga ini tepi bawahnya 21,5, batas bawah kurang 0,5. Kalian kan disuruh mencari batas bawahnya, berarti 21,5 tambah 0,5. Sehingga batas bawahnya adalah 22. Maka batas bawah kelas pertama itu di sini adalah 22. Sampai berapa? Kalian bisa lihat di sini. Ini adalah tepi atas. Tepi atasnya 26,5. Cara mencari tepi atas itu adalah batas atas ditambah 0,5. Sehingga di sini jadinya tepi atasnya 26,5, kita dikurang 0,5 menjadi batas atas. Maka ini jadinya batas atasnya adalah 26. Ini untuk balok pertama gitu. Untuk balok kedua berarti dari 26 27 selanjutnya ya. 27 sampai berapa? Kalian bisa hitung sih caranya. 22 sampai 26 itu ada berapa rentangan? 22, 23, 24, 25, 26, ada 5. Berarti sekarang rentangan kedua 27, 28, 29, 30, 31, ada 5. Berarti sampai 31. Sekarang 32 lagi sampai berapa? Yaitu sampai 36, begitu seterusnya. Yang ini adalah balok 1, ini balok 2. Yang ini balok 3. Ada berapa balok? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otomatis di sini ada 6 kelas ya. Ke bawah ini ada 6 kelas gitu. Nanti frekuensinya mengikuti 22 sampai 26 berapa frekuensi balok pertama? 2, diisi 2 gitu ya. Dan begitu seterusnya, silakan kalian lanjutkan jika memang kalian rasa perlu mengubah histogram ini ke tabel distribusi frekuensi. Karena mungkin kalian akan memerlukan titik tengahnya ya untuk mencari si range atau jangkauan. Kalau mencari hamparan ataupun simpangan kuartil kan kalian hanya memerlukan mencari Q3 dan Q1. Nah, gunakanlah cara sebelumnya seperti kalian mengerjakan tugas ini ya, tugas sebelumnya. Oke. Nah, sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan kalian bisa diskusikan di WA group ya. Ya oke lah, kalau di PC juga boleh. Tolong berikan komentar kalau misalkan ada kesalahan, tidak apa-apa ya. Jadi berikan saja komentar kalian. Jangan takut berkomentar ya, karena kita di sini sama-sama belajar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.